Halo, salam sehat. Kembali lagi di channel gua dan ini hari Selasa ya, di hari terakhir di bulan Januari 2023, tepatnya tanggal 31 Januari ya 2023. Jadi ini juga sekaligus menandai deadline transfer window, winter transfer window atau jendela bursa transfer di musim dingin ya. Dan bukan hanya orang Asia atau orang Indonesia yang suka last minute, ternyata orang Eropa juga suka last minute ya, karena 2 hari terakhir ini gue baca begitu banyak berita-berita atau informasi lalu lintas pemain yang sudah terjadi dan kemungkinan akan terjadi dan yang bisa saja terjadi. Nah, ini menarik karena bukan hanya soal informasi transfer pemain tersebut atau perpindahan pemain dari satu klub ke klub lain, tapi juga bagaimana implikasinya, karena kadang-kadang saling berkaitan ya. Jadi pemain A pindah ke B, maka dari B nanti akan ke C, C bahkan ke A, seperti itu. Dan kemudian gue juga akan ngasih insight apa cerita di balik itu, kenapa pemain ini pindah, kenapa dilepas, kenapa dibeli dan sebagainya. Nah, banyak memang berkutat di Liga Inggris ya, karena memang ya liga paling masyhur di dunia, kemudian juga uang paling banyak beredar di situ, dan memang ini yang paling banyak lalu lintas pemain. Nah, itu yang gue katakan tadi, satu klub ke klub lain transfernya itu kadang-kadang suka berkaitan. Nah, gue akan mulai dari pemuncak klasemen IPL musim ini ya, Arsenal. Jadi Arsenal ini menarik ya, karena beberapa hari terakhir mereka mencoba untuk membajak Caicedo dari Brighton and Hove Albion. Ini sekali lagi ini merupakan area yang menjadi concern Arsenal ya. Jadi memang setelah gue pernah bikin video soal apa yang harus dilakukan Arsenal di bursa transfer Januari ini, ada 2 area yang gue bilang. Pemain penyerang, which is sudah di accomplish mereka dengan beli Trossard, dan kedua gelandang bertahan. Gelandang bertahan bukan yang nggak bagus, Arsenal bagus banget ya, terutama perpaduan double pivotnya si Partey dan juga Saka, tapi pelapisnya nggak ada. El Neni juga masih cedera, Lokonga juga gua rasa belum terlalu capable lah untuk menjadi pivot yang sangat bisa diandalkan, sehingga memang harus ada pelapis kalau mereka mau mulus sampai dengan akhir musim, bisa memastikan mereka ada di puncak klasemen ya, karena ini menjadi pekan yang sulit, pekan yang rentan. Biasanya pemain udah mulai gampang atau rentan cedera, kemudian juga mungkin ada hukuman, dan juga diperlukan situasi yang kompetitif. Jadi kalau nggak ada pesaing, biasanya pemain bisa turun performanya ya, belum lagi faktor-faktor lain lah gitu. Sehingga memang Arteta mencoba untuk menambal lini tengah dengan mendatangkan Caicedo, dan sudah ditawar terakhir tuh Caicedo itu ditawar 75 juta pound ya, dengan asumsi nanti akan gue tulis di sini 1 pound itu 18.500. Jadi kalau misalnya tadi Arsenal nawar 75 juta pound, berarti itu setara, nih gue langsung convert lah biar lo ada gambaran ya, itu 1,388 triliun. Jadi luar biasa besarnya, dan itu ditolak terakhir. Jadi memang sejak era Neymar ke PSG, Mbappe dan Neymar ke PSG, memang semua harga pemain itu inflasi ya. Harga pemain yang sedang-sedang aja itu di harga 50 jutaan ke atas ya. Caicedo sih oke, cuman kalau kita ingat 5 tahun lalu harga 75 juta itu udah mahal banget. Nah, cuman ada perkembangan terakhir ketika Caicedo ini, ketika Brighton kelihatannya masih belum ikhlas untuk melepas Caicedo dengan harga tersebut, Arsenal mengalihkan bidikannya kepada Jorginho. Nah, Jorginho ini akhir musim musim panas nanti ini udah lepas kontrak. Jadi harganya gua rasa sih bahkan nggak sampai 50 juta ya. Jadi relatif murah. Terus pengalamannya juga oke banget, dan lu bisa mencuri ilmu ya tentang apa isi jeroan Chelsea di musim terakhir ini. Jadi menurut gua sih, kalau gua prefer lebih kepada Jorginho ya. Walaupun sekali lagi Arsenal itu sebenarnya punya bidikan yang permanen, Declan Rice dari West Ham, tapi musim panas nanti, dan ini feeling gue bakal jadi deh, karena Rice butuh panggung yang bisa mengangkat dia sebagai gelandang tim nasional Inggris. Arsenal juga butuh satu lagi gelandang yang katakanlah capable untuk menjaga lini tengah dari Arsenal. Ini area yang paling penting. Nah, sekarang Jorginho, kita kembali ke Jorginho. Ini ada kaitannya juga dengan aktivitas transfernya Chelsea, karena Chelsea terakhir mencoba untuk menawar Enzo Fernandez dari Benfica. Bahkan udah menyentuh angka 105 juta pound. Nah, ini gua kursin lagi ya, 105 juta pound. Kalau dirupiahkan itu setara hampir 2 triliun. Gila ya. Untuk seorang
pemain ya memang dia baru pulang dari Piala Dunia dan juara ya, 22 tahun ya, masih ya baru ulang tahun ke-22. Di ditawar 105 juta pound sterling atau hampir 2 triliun ya. Kalau angka tepatnya itu 1943 miliar. Jadi 1,943 triliun, hampir 2 triliun lah. Ini angka yang sangat luar biasa. Dan sekadar informasi aja ya, rekor transfer musim dingin di Inggris itu musim dingin ya, yaitu Fernando Torres tahun 2011 kalau lu masih ingat, waktu ditransfer ke Chelsea ya 2011, 50 juta pound. Ya, jadi mungkin sekitar sekarang nggak sampai 1 triliun lah. Ini jadi kita nggak tahu apakah Enzo akan memecahkan rekor ke Chelsea. Yang pasti memang Chelsea juga sama kayak Arsenal. Kalau Chelsea lebih parah, malah mereka tuh nggak punya sekarang gelandang yang sehat, yang fresh, gelandang MC atau di MC yang benar-benar bisa diandalkan ya. Kante cedera, kemudian juga Jorginho seperti itu, Kovacic juga nggak perform, dan bahkan kadang-kadang masuk ruang perawatan berkali-kali ya, bolak-balik. Jadi memang dia perlu gelandang pertahanan yang permanen. Beda dengan Arsenal yang punya tapi butuh pelapis gitu. Nah, ini juga akan sangat penting ya, mencermati aktivitasnya Chelsea. Kenapa? Kalau Enzo memang jadi atau deal dengan Chelsea, ini kita masih nggak tahu. Ini gua rekam sekitar jam 2 siang lah, tanggal 31. Jadi di Inggris itu mungkin sekitar pukul 8 pagi. Jadi masih ada waktu sekitar 14 mungkin 15 jam untuk merampungkan transfer ini. Kalau Enzo benar-benar ke Chelsea, maka ini membuka keran ke semua ke semua transfer yang lain. Salah satunya Jorginho tadi. Kalau udah dapat Enzo Fernandez, gua rasa Chelsea juga akan willing melepas Jorginho ke Arsenal. Selain memang dia udah dapat pengganti, lumayan juga untuk mengcompensate ya pengeluaran yang cukup besar dengan melepas Jorginho, walaupun tentunya harganya jauh dari pembelian Enzo tadi. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia dapat Enzo juga tentunya dia tadi masih butuh lagi fresh money untuk mengkompensasi tadi ya pengeluaran dari Enzo. Gue dengar-dengar Ben Chilwell ini akan dilego atau ditawar atau ditaksir sama City. Sama, ini juga tergantung dari masuknya Enzo tadi atau enggak. Makanya gue bilang ini saling berkaitan satu sama lain. Bahkan Gallagher juga terakhir kabarnya ingin diboyong atau dilepas ke Everton ya. Pelatih baru Everton, Sean Dyche, ini sudah membidik Gallagher sebagai tambahan amunisi di kekuatan di tengah lini tengah dari Everton ya, walaupun kabarnya masih Gallagher-nya yang agak enggan ke Everton, karena di Chelsea pun si Gallagher lumayan, Conor Gallagher ya, ini lumayan dapat tempat lah, nggak selalu inti tapi lumayan sering dia main inti, sehingga sebagai pemain memang sangat wajar kalau dia memilih bermain di klub besar yang memberikan porsinya lumayan. Walaupun di Chelsea walaupun kalau dia ke Everton pasti akan lebih dapat tempat reguler lagi ya. Jadi ini soal prioritas. Nah, itu tadi dari Arsenal, Chelsea dan City. Nah, City tadi kembali lagi masih dari City ya. Terakhir mungkin udah dengar Fabrizio Romano juga sudah here we go. Cancelo itu sudah hampir pasti akan di loan ke Munchen. Ini suatu pilihan yang memang kalau kita lihat karakter dari Pep Guardiola ini adalah pelatih yang tegas, keras dan tidak kompromi. Karena memang sepanjang musim inilah kita lihat Cancelo memang sepertinya kurang perform, sehingga ini yang mengakibatkan dia tidak mendapat tempat utama. Jadi bukan dibalik, bukan dia nggak dapat tempat utama terus turun performanya, enggak. Karena musim ini memang dia tampil hanya starter tuh kalau nggak salah 3 kali ya, 3 kali starter. Bukan musim ini, tapi setelah Piala Dunia ya, setelah Piala Dunia dia hanya 3 kali starter, dan 3 kali starternya itu dia 2 kali kalah dari Southampton dan Manchester United ya. Memang di laga itu dia mainnya nggak terlalu bagus. Kemudian di saat yang sama pemain muda Rico Lewis ini dicoba juga cukup mumpuni lah ya, dia bisa main sebagai bek kanan, bisa juga sebagai gelandang bertahan nemenin Rodri. Jadi sebuah keputusan yang sebenarnya mutual concern ya, atau sama-sama menguntungkan, cuman memang agak jelek triggernya. Jadi si Cancelo ini protes karena nggak dapat jam main atau minute play yang cukup, dan Guardiola adalah tipikal ini tadi mengapa gue bridging mengatakan Guardiola ini tipikal yang keras dan tegas. Dia nggak suka kalau pemain lu nggak loyal, lu nggak nurut sama gue, out gitu ya. Ini dari dulu, dari zaman Eto'o juga pernah ngasih wawancara juga seperti itu ya. Iya, hak dia sih sebenarnya ya, itu tergantung pemain tersebut. Dan akhirnya memang Cancelo oke, dia dikasih keluar, tapi dia di loan dulu ke Munchen dengan opsi mempermanenkan
senilai 61 juta pound sterling kalau memang Munchen mau, yaitu sekitar 1 triliun lah. Dan ini memang juga penting buat Munchen sendiri karena Munchen di kanan itu Pavard akhir musim udah akan out ya, udah apa namanya, udah ya kontraknya habis. Kemudian juga Mazraoui itu masih cedera, bek kanannya dari Munchen. Jadi memang Munchen juga perlu bek kanan. Nah, yang menarik kalau kita tarik lagi ke City, sebenarnya lagi risky juga kalau kita lihat susunan pemain belakang dari City ya. Sebagai pemain penggemar Arsenal harusnya kalian mencermati ini juga penting nih, karena sebenarnya backnya Diaz ini backnya City ini banyak yang jadi pasien BPJS ya. Diaz, Aimé Laporte baru kembali dari cedera kalau nggak salah. Diaz juga bolak-balik masuk ruang perawatan, dan Stones kemarin baru kalau nggak salah hamstring. Jadi tiga back ini, Diaz, Stones sama Laporte ini nggak pernah fit tiga-tiganya secara bareng 100%. Jadi hanya meninggalkan Akanji memang oke banget. Kemudian juga Nathan Ake, dan di kanan itu ya si Rico Lewis yang sering ditampilkan ya. Gitu. Jadi ya gue nggak tahu nih cukup. Tapi lagi-lagi ini balik soal ego Guardiola yang dia pernah bilang ego dia tuh besar gitu. Jadi ya anyway dia in charge di situ, ya dia punya hak ya untuk siapa yang harus dibeli, siapa yang akan dibuang. Nah, kita akan lihat nih apakah dengan situasi ini saja City agak terseok-seok ya, performanya nggak sebagus musim lalu atau 2 musim lalu, apalagi dengan keluarnya Cancelo. Karena bagaimanapun juga Cancelo sebagai back modern dia punya kelebihan yang banyak ya, bisa dribbling, bisa bawa bola, bahkan asisnya juga bagus banget. Ya, tapi kita akan lihat keputusan ini ya. Oke, itu tadi dari Liga Inggris, nyerempet-nyerempet juga ke Bundesliga. Nah, oh ya, kalau Everton tadi udah gue bahas ya, dia mengincar Gallagher, dan kemudian dia juga punya duit lah, baru jual Anthony Gordon ke Newcastle 40 juta pound. Ini yang kabarnya juga akan coba digunakan untuk memboyong Gallagher, walaupun Gallagher masih belum menerima. Nah, terakhir sebelum menutup, gue round up ada 2 lalu lintas pemain yang mungkin juga perlu untuk dicermati, yaitu Winston McKennie dari Juventus di loan ke Leeds. Opsi to buy juga ada. Ya kita nggak tahu ya, karena Leeds ini memang suka pemain-pemain yang punya kecepatan ya. Setelah Rafinha keluar, mereka punya Greenwood, punya juga siapa ya? Ada beberapa lah, gue lupa namanya. Intinya mereka suka pemain-pemain cepat. Rodrigo juga yang sekarang jadi target man, dan kita akan lihat McKennie yang punya kecepatan kelihatannya bisa tune in atau enggak. Dan terakhir yang menarik ada 2 nih, dari Spanyol, Isco ke Union Berlin ya. Ini pemain yang tahu diri ketika dia sudah mulai declining di ujung karirnya, dia memilih klub yang lebih kecil, less pressure, dan kemudian juga lebih more regular to play ya. Dan mungkin juga gaya mainnya juga, Isco ini kan semacam playmaker lah. Jadi biasanya lebih long lasting ketimbang pemain yang mengandalkan speed. Kecuali dia mau merubah ya, bermainnya lebih stylish. Dan terakhir Zaniolo yang lagi bikin bara api di AS Roma. Jadi ini mengingatkan gua hipotesa yang berlawanan dulu ya, ketika Raja Nainggolan pemain yang sangat loyal kepada AS Roma tapi malah dilepas. Tapi ini pemain yang kelihatannya nggak loyal tapi coba dipertahankan, dan akhirnya kemarin pas lawan Napoli juga nggak ada ampun, dia nggak dimasukin line up lah, karena memang untuk sort out dulu nih masalahnya Zaniolo seperti apa, apakah mau pindah atau enggak. Kalau menurut gue sih, gue setuju dengan Mourinho ya, kalau pemain gak loyal ya udah, daripada main tapi setengah hati mendingan dijual, suasana ruang ganti lebih bagus dan memberikan income buat klub. Oke, itu dulu round up lalu lintas pemain yang utama ya, karena banyak banget, nggak mungkin gue bedah satu persatu. Ini yang besar-besar aja dan menyangkut juga yang penting. Mungkin nanti gue akan 1-2 hari ini akan round up lagi, akan wrap lagi, mungkin kalau ada transfer pemain terbaru. Oke, terima kasih udah nonton ya, salam sehat.